Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijual di semua. Kita terasa kan pekerjaan sulit begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya itu kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing. Politik ini diliberalkan begitu rupa, sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Sehingga kalau sampai milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Tadi ditanyakan apa sih sebetulnya definisi miskin ini. Kalau di dalam Islam itu para ulama beda pendapat ya. Antara miskin nanti dengan fakir. Mana yang lebih banget, lebih parah, fakirkah, miskinkah? Iya. Nah, kayak kalau ulama Asy-Syafi'iyah itu mendefinisikan miskin itu lebih mending keadaannya daripada fakir. Misalnya bisa kita lihat di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi ibarat orang itu punya keperluan 10 ya, 10 levelnya. Nah, kalau dia terpenuhi ya sekitar 3 saja, masih kurang sekali ya yang harus dipenuhi, itu kategorinya fakir. Nah, kalau dia terpenuhinya 7 misalnya, itu kategorinya miskin. Seperti itu levelnya. 70% terpenuhi dari kebutuhan pokok dia. Nah, kalau pakai standar begitu, sepertinya banyak sekali sih orang miskin itu di Indonesia termasuk di dunia yang lain. Nah, sebagian yang lain mengatakan fakir itu kondisinya lebih mending dari miskin. Seperti di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Kenapa? Karena miskin itu bisa di surah Al-Balad itu dikatakan au miskinan za matrobah, atau orang yang miskin yang dia itu menempel ke tanah. Gambaran sangat miskinnya itu seperti itu. Tapi prinsipnya fakir maupun miskin itu kurang dari memenuhi kebutuhan hidup dia. Standarnya bukan patokan berapanya, tapi patokan ketercukupan atau tidak. Seperti itu. Sehingga mungkin batasan sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta rupiah itu di satu negara bisa jadi tercukupi. Di satu daerah bisa jadi tidak tercukupi, begitu. Tergantung berapa level kehidupan di situ. Tapi memang patokan itu ya ini ya, wajar-wajar saja dibikin patokan itu. Tinggal patokannya itu realistis atau enggak gitu. Nah itu. Sebagaimana tadi saya katakan, kemiskinan itu ketidaktercukupan kebutuhan primer seseorang. Nah, di dalam Islam bicara kebijakan atau politik ekonomi dalam Islam, apa sih yang mau dituju oleh Islam itu ketika mengatur sebuah masyarakat? Dari sisi ekonomi itu adalah bagaimana agar ada jaminan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu kalau bicara kebutuhan pokok itu hendaknya semua kebutuhan pokok tanpa kecuali, baik itu perumahan, baik itu pakaian maupun makanan, termasuk kebutuhan pokok itu enggak cukup itu. Masalah pendidikan dan kesehatan serta keamanan, itu kebutuhan pokok yang berupa jasa kalau itu ya. Jadi walaupun bisa makan, pakaiannya bagus, rumah ada, kalau sakit enggak bisa berobat itu ya masuk kategori enggak terpenuhi kebutuhan pokok. Semua kebutuhan pokok ini mestilah terpenuhi untuk seluruh individu masyarakat. Jadi yang dituju dalam Islam itu orang per orang.
Sehingga ada satu rakyat saja nggak terpenuhi, itu berarti problem dalam sebuah negara. Ini yang berbeda dengan kapitalis. Kapitalis itu yang dipenuhi itu bukan orang per orang, tapi secara kumulatif. Sehingga kalau stok beras sekian itu sudah ada terpenuhi, maka dianggap selesai masalah. Islam nggak begitu. Yang kedua, kebutuhan pelengkap, ya, sekunder maupun tersier, itu juga diupayakan tapi sesuai dengan kesanggupan dan gaya hidup masing-masing masyarakat. Jadi mesti begitu, tidak kemudian yang pokok saja, yang mau bergaya lebih nggak bisa, nggak begitu. Semua diupayakan, semua diberikan kesempatan, tetapi yang dijamin full itu adalah kebutuhan pokok berupa barang maupun jasa. Dan kita lihat bedanya dengan kapitalis yang menitik beratkan pada pertumbuhan. Intinya kalau kapitalis kan tadi secara global itu cukup, ya sudah cukup. Ibarat di rumah itu ada 10 orang, ya, tiap makan perlu 10 bungkus. Begitu ada sudah tersedia 10 bungkus makanan, ya sudah dianggap selesai. Efeknya apa? Di kapitalis itu bisa jadi makanannya melimpah, ya. 10 bungkus bisa jadi lebih. Tapi itu hanya dikuasai segelintir orang. Ada yang nggak dapat. Nah, rata-rata di negara kapitalis itu begitu. Ini laporan BPS ya tahun 2021. Ada 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Berapa batas kemiskinannya? Itu nggak sampai tadi $2 ya. Ini Rp472,525 per kapita per bulan. Jadi kalau ini kita rupiahkan itu sekitar Rp15.000 per hari per orang. $1 aja. Ini kalau hidup di desa yang singkong bisa nyabut sendiri, ikan tinggal nangkep mungkin bisa ya. Tapi kalau hidup di kota ini harus perlu berhemat. Tapi ada pejabat sudah ngasih contoh solusinya ya, cukup makan 2 biji pisang, insya Allah sudah cukup kenyang ya. Insya Allah cukup kalau ini. Asal pisang-pisang yang nggak bermerek ya, kalau pakai pisang membeli ini mahal-mahal juga pisang ini. Nah, laporan ADB sebelum pandemi itu ada 22 juta orang Indonesia yang masih menderita kelaparan. Dulu pernah waktu di Jakarta itu ada acara Masiroh ya. Ada teman itu cerita dia beli gorengan, sisanya itu dibuang di tempat sampah. Masih ada ininya lah, sisa remah-remahnya itu. Nah kemudian nggak sengaja melihat ke belakang, ada anak muda mau ngambil itu, sisa-sisa itu. Dimakan. Jadi betul itu, kadang orang tampangnya itu tampang masih muda, banyak yang lapar. Dan ini bukan di bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan ini rata-rata siang hari banyak yang kelaparan. Ini efek saya lihat kapitalisme. Tidak hanya di Indonesia ya. Di Cina juga sama ini, Cina. Ada berita ini tahun 2016 ya, sebelum Covid nih ya. Sampai membunuh 4 anak. Karena apa? Miskin. Jadi banyak yang kaya, yang miskin banyak juga. Kalau ini di Indonesia ini yang di Brebes kemarin itu juga pemicunya kemiskinan. Ini tahun yang ini baru nih kemarin ya. Di Indonesia ini yang menggorok, mohon maaf, 3 orang anaknya itu. Nah kemudian di Jepang juga begitu, kasus bunuh diri itu melonjak tajam, mayoritas perempuan. Kemudian ini nih gambar di dekat stasiun, yang kemudian rumahnya ini rumah nggak punya rumah ya.
Kemudian ada di Amerika sama, 55 juta orang hidup miskin. Walaupun miskin di Amerika ini lebih mending daripada miskin di Indonesia, standar ininya ya. Kalau di Indonesia tadi nggak sampai 500 ribu per bulan, kalau di Amerika ini standar miskinnya hampir 8 juta per orang per bulan. Jadi hampir semua sisi itu miskin banyak sekali. Nah, ini pandangan Islam ya. Wa ayyuma ahli arsoh asbaha fihim ru'un ja'i faqad bari'at minhum zimmatullahi ta'ala. Penduduk negeri mana saja yang dia hidup ya. Pada pagi hari di tengah mereka ada orang yang kelaparan, faqad bari'at minhum zimmatullahi ta'ala, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari mereka. Jadi itu ibarat negeri-negeri yang enggak diberkati oleh Allah taala ketika membiarkan ada satu orang saja yang miskin. Jadi ini problem dalam Islam, kemiskinan yang harus diatasi itu kemiskinan orang per orang. Nah, bagaimana Islam menyelesaikannya? Ada mekanismenya. Pertama itu yang ditata sistem kepemilikan. Jadi bicara ekonomi Islam itu tidak sekedar ini zakat selesai, ini riba, tidak sekedar itu. Yang lebih mendasar yang perlu ditata itu sistem kepemilikan. Yang kedua, untuk kebutuhan pokok yang berupa barang dan jasa itu diberikan secara langsung. Bisa dengan gratis, bisa dengan biaya sangat murah. Karena banyak terjadi kemiskinan ini pertama karena memang nggak punya pendidikan, nggak terdidik, nggak bisa melihat peluang bisnis, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti berbisnis dan sebagainya. Ini menjadi ibaratnya hal mendasar yang harus diselesaikan, dan ini dalam Islam diberikan secara cuma-cuma untuk pendidikan, kesehatan dan juga keamanan. Kemudian menjamin secara tidak langsung, nanti kita lebih rinci. Dan yang keempat itu menata sistem moneter. Jadi ini mekanismenya dalam Islam. Bagaimana kepemilikan, kita bisa lihatlah di Indonesia ini. Dalam Islam ada yang namanya kepemilikan umum, yang itu tidak boleh diberikan kepada swasta, apalagi diberikan kepada asing. Ada seorang sahabat namanya Abyad bin Hammal meminta tambang garam di Ma'rib, oleh Rasulullah diberikan. Kemudian ada sahabat yang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya harta yang bagaikan air mengalir. Kemudian Rasulullah menarik kembali pemberiannya kepada Abyad tadi. Itu menjadi salah satu dalil bahwasanya harta tambang yang depositnya besar, yang diperlukan oleh orang banyak, itu tidak boleh diberikan kepada swasta. Rasulullah menarik lagi. Nah, sekarang dilihat itu di Indonesia ini, ini bendera mana saja ini. Ini banyak dikuasai asing. Sudah asingnya menguasai, orang lokal sendiri banyak yang miskin seperti tadi. 1% orang kaya RI itu kuasai 50% aset nasional. Nah, kemudian 50% orang termiskin memperebutkan 1% kekayaan. Jadi ibarat tadi ada 100 kue, ada 100 orang, satu orang itu memiliki 50 kue. Sementara 50 orang itu rebutan satu biji kue. Itu kondisi kapitalis begitu. Bukankah undang-undang sudah ngatur, misalnya di pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di situ kan nggak disebut negara mana. Ini negaranya nih. Digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang mana?
Jadi ini yang pertama tadi, menata sistem kepemilikan. Yang kedua, untuk kebutuhan pokok yang berupa barang itu bagaimana menjaminnya itu secara nggak langsung. Kalau jasa berupa pendidikan diberikan langsung aja. Cara nggak langsungnya bagaimana? Menyuruh bekerja. Jadi wajib bagi setiap muslim laki-laki yang dia itu perlu nafkah untuk dirinya maupun keluarganya, nggak punya harta, maka wajib untuk bekerja. Kewajiban. Kecuali dia sudah banyak punya harta warisan, memang ya nggak wajib lagi. Ini yang pertama itu, bekerja. Bukan dikasih begitu saja, bukan. Dijamin dia bisa hidup layak, tapi disuruh bekerja. Kemudian penyediaan lapangan kerja, bukan hanya sekedar disuruh kerja-kerja apa masalahnya. Ada lapangannya harusnya. Yang ketiga ada kewajiban ahli waris. Kalau orang nggak mampu bekerja, nggak ada lapangan, atau dia sudah bekerja tapi kurang, ahli warisnya itu punya tanggung jawab untuk menjamin, ya, menutupi kebutuhan siapa yang bakalan diwarisinya. Yang berikutnya subsidi baitul mal. Jadi mekanismenya begitu. Kerja dulu ahli warisnya, baru ada baitul mal mengasihnya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, terkait kerja ini ada satu hadis dari Anas bin Malik. Ada seorang lelaki dari kalangan Ansor datang kepada Rasulullah, meminta kepada Nabi. Jadi bahasa sekarang ngemis. Ini budaya yang seharusnya ditinggalkan ini. Dan mohon maaf, ini kadang di tengah-tengah masyarakat mulai banyak begitu. Nanti menjelang lebaran itu banyak itu yang meminta-minta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bertanya, "Ama fi baitika syai'un?" Apakah ada sesuatu di rumah engkau yang bisa diuangkan? Maka sahabat tadi mengatakan, "Bala, hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dah." Punya hilsun semacam alas, alas tidur yang kami pakai sebagian dan kami jadikan selimut sebagian. Wa qa'bun nashrabu fih minal ma'. Dan punya gelas besar yang kami minum dari gelas tersebut. Rasulullah kemudian meminta, "I'tini bihima," bawa itu keduanya. Maka dibawa oleh orang itu, kemudian Rasulullah jual itu. Rasulullah lelang, ada yang nawar 1 dirham. Rasulullah minta tambahan. Kemudian ada yang menawarnya 2 dirham. Diberikan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah katakan kepada orang tersebut, ya, "Ishtari bi ahadihima ta'aman fambidhu ila ahlik." 1 dirham belikan makanan. 1 dirham itu ya hampir 3 gram perak. Sekitar mungkin kalau perak sekarang harga 10 ribuan ya 30 ribu lah. Kalau 15 ribuan sekitar 45 ribuan. Belikan makanan untuk keluarga engkau. Kemudian washtaril akhar qaduman fa'tini bih. 1 dirhamnya belikan qadum, kapak. Bawa ke sini nanti. Ini kata Rasulullah. Hal yang sederhana untuk saat itu. Kemudian lelaki tadi menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau minum sambil minum ya ini. Fashadda fihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udam biyadihi. Rasulullah kemudian mengikatkan tongkat ya atau kayu pada kapak tersebut. Ini coba bayangkan Rasulullah. Padahal bisa aja beliau nanti kapak itu kamu pasangi sendiri gagangnya, cari kayu. Tapi Rasulullah itu ingin memberi contoh, ingin ikut andil.
ingin ikut andil di dalam menyelesaikan problem rakyat secara langsung. Kemudian berkata kepada lelaki itu, idhab fahtatib, pergilah cari kayu bakar, wabi dan jual, wala arayannaka khamsata asyara yauman, aku nggak mau lihat engkau selama 15 hari. Jadi ini pendidikan dari Rasul, sederhana waktu itu. Maka lelaki ini menjalankan apa yang Rasulullah katakan, dan kemudian datang dengan membawa asyrota darohim, 10 dirham. Yang awalnya cuma 1 dirham, dalam jangka waktu 15 hari jadi 10 kali lipat. Sudah bisa menghidupi keluarganya. Kemudian Rasulullah katakan, hadza khairul laka, ini lebih baik bagi engkau, min antaji al mas'alah nuktatan fi wajhika yaumal qiyamah, daripada nanti engkau meminta-minta dan nanti di hari akhir ada tanda di wajah engkau, tanda sebagai peminta-minta, ada dikasih titik hitam, ya, tanda hitam di hari kiamat. Ini bagi orang yang sebetulnya punya kemampuan untuk bekerja tapi milih meminta-minta. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi pengentasan kemiskinan itu bisa begitu. Dididik ya, kemudian ya pengelolaan kemilikan umum tadi diselesaikan dan rakyat itu dibangun etos kerjanya, dikasih lapangan, dikasih peluang-peluang bisnis. Jangan dipakai oleh kroni-kroni sendiri. Kalau sekarang ini apa yang perlu ditanam oleh petani, ya, dibantu itu. Oh, kita ini kebutuhan yang ada di nasional itu sekian. Nah, wilayah sana ini ya nanam ini dan seterusnya, dibantu. Peluang bisnisnya, peluang pasarnya. Kemudian yang perlu diselesaikan mafia perdagangannya. Nah, kalau negara menyelesaikan mafia minyak goreng aja nggak sanggup, ya gimana mau menyelesaikan hal seperti ini? Akhirnya rakyat yang kecil itu dimakan oleh rakyat atau korporasi yang besar. Ini negara harus kuat melawan itu. Nah, bagaimana non-muslim? Non-muslim sama statusnya sebagai rakyat, dia diperhatikan, kebutuhannya dipenuhi. Ada di dalam kitabnya Abu Ubaid, ya, seorang ulama wafat tahun 224 Hijriah, di kitab Al-Amwal halaman 56, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melewati seorang tua dari ahlu zimmah non muslim, yas'alu ala abwabin nas, kedapatan meminta-minta. Maka kata Sayyidina Umar, ma ansofnaka, alangkah enggak adilnya kami terhadap engkau, zalimnya kami kepada engkau. Angkunna akhadna minkal jizyah fi syabibatik, kami ambil pajak dari engkau saat engkau muda dipajekin. Ini sebutannya jizyah, ya, jizyah. Ya mirip-mirip pajak, tapi lebih terukur. Kalau jizyah itu kan hanya untuk lelaki saja, lelaki dari kalangan non muslim yang mereka itu sudah dewasa dan bekerja tadi. Jadi jizyah itu begitu, perempuan nggak dapat, nggak dikenai kewajiban. Kami pungut jizyah dari engkau waktu engkau masih muda, tsumma dhayya'naka fi kibarik, kemudian kami sia-siakan engkau, kami telantarkan engkau pada usia engkau tua ini. Jadi Sayyidina Umar tersentuh hatinya. Alangkah nggak adilnya negara menarik pajak saat muda, saat tua atau saat kena PHK disia-siakan, dibiarkan minta-minta. Dan ini bukan hanya sekedar pencitraan Sayyidina Umar. Beliau kemudian memerintahkan untuk memberikan bantuan, ya, memberikan bekal hidup, biaya hidup dari Baitul Mal, apa saja yang bisa memberikan kemaslahatan kepada orang tua non muslim ini. Ini dalam Islam zalim, walaupun yang
yang kelaparan itu non muslim itu sebuah kezaliman. Jangankan non muslim ya, ada binatang aja yang dikerangkeng oleh pemiliknya kemudian tidak diberi makan, itu juga mestilah hakim itu menyelesaikan kasus itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu non muslim. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah penataan sistem moneter. Jadi kepemilikan iya diselesaikan. Yang kedua tadi untuk kebutuhan yang berupa jasa diberikan secara gratis atau murah. Yang ketiga, kebutuhan jasa diselesaikan dengan mekanisme tadi, mulai bekerja sampai subsidi baitul mal. Yang keempat yang perlu diselesaikan itu adalah sistem mata uang. Yang kita ini hancur-hancuran itu dibikin dijajah oleh ya, sistem mata uang mengambang atau fiat money dari dolar itu. Baca aja sejarahnya itu seperti itu. Sejak tahun 1970-an itu, di mana Amerika melepaskan backup emas dari dolar itu. Akhirnya semaunya aja itu. Selama masih dalam backup emas nggak ada banyak terjadi krisis moneter, itu nggak ada. Stabil. Tapi begitu dilepas itu jadi muncul permainan-permainan untuk menaikkan mata uang ya, yang kadang nggak ada kaitannya dengan ekonomi real, tapi kaitannya dengan politik. Dan kalau kembali ke emas atau perak itu terbukti stabil. Ini tahun 78 ya. Belum lahir ini Mas Afik ini kayaknya. Kalau saya pernah menemui mata uang begini. Ini biasanya multifungsi mata uangnya untuk kerokan kalau masuk angin. Ya, ini gambar wayang ini. Ya, ini dulu 100 rupiah. 100 rupiah 78. Itu emas 1 gram itu masih harga ya 2.000 sampai 3.000 rupiah per gram. 78. Sekarang bisa dibayangkan berapa ininya. Jadi 4 hal itu yang bisa ditata, dan kalau itu semua dilaksanakan ya, kemudian hal-hal yang lain yang mensupport itu kan kayak zakat itu nanti bisa masuk ke pos kedua ya. Pemberian barang secara langsung itu bisa diambilkan dari pos zakat. Penyitaan harta-harta yang haram itu bisa dipakai. Jadi ada masuk ke penataan kepemilikan. Dan insya Allah kalau pakai Islam itu sebagaimana yang Allah janjikan ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barokah, bukan hanya rizki. Sekarang ini rizki, kekayaan itu banyak terbuka, tapi enggak barokah tadi. Buktinya apa? Banyak itu kasus bunuh diri tadi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami sehingga kami siksa mereka dikarenakan apa yang telah mereka lakukan itu. Baik, ini mungkin sebagai pengantar diskusi kita, Mas Afik. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.